Barunya namamu disebut orang penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang perkasa, Raja sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Dia penasehatnya, Allah yang perkasa, Bapa yang perkasa, Raja sambutlah dia, Yesus Juru Selamat. Dia katakan penasehat aja, penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang perkasa, Raja sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Juru Selamat. Juru Selamat. Kami tinggikan, kami sembah, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan di tempat mari kita akan puji diri sekali lagi ya Allah. Oh yes. Oh
Dia selamatkan manusia. Oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup dosa. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat kemuliaan bagimu di tempat kemuliaan bagimu di tempat kemuliaan bagimu di tempat di tempat di karena kita menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang selamatkan dari hukuman kekal. Karena kita menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sembah dan puji, sembah dan
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan Yesus, buat karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau telah lahir bagi kami Tuhan, Kau telah mati dan hidup kembali Tuhan untuk menembus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami, berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami diberkati, dan ketika kami selesai beribadah, iman kami semakin bertumbuh. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, terima kasih ya buat buat Joshua. Silakan Pak Theo. Ya, salam buat ini Pak Derikson ya. Ya, salam Salam. Bu Lester. Ya, silakan Pak Theo. Ya, shalom. Salam. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kedengaran ya suara saya. Ya, kedengaran. Ya. Pertama-tama saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus, anugerah Tuhan, sekalipun dalam keadaan situasi capek, banyak kegiatan, tapi hari ini saya bersyukur bisa jumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Lewat kepercayaan Ibu Evangelis Elia Esther. Terima kasih Bu buat kepercayaannya. Satu sukacita yang besar buat saya boleh jumpa dengan orang-orang hebat, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Satu kepercayaan yang luar biasa boleh ketemu di tempat ini lewat Zoom. Saya percaya bukan karena kebetulan, bukan karena Ibu Esther, tapi karena Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini untuk saling membagi berkat kebenaran firman Tuhan. Nama saya Theo Lumunang, istri satu, anak satu pasang. Saya pengembalaan, Tuhan percayakan mengembalakan sidang di Depok, GPDI Immanuel Taman Manggis Indah Depok. Saya mulai pelayanan itu mulai dari nol. Anugerah Tuhan, sekarang sudah ada sekitar 14 kakak yang ada di pengembalaan saya. Tempat sudah penuh ke 2020, dan anugerah Tuhan kami lagi tahun ini memperbesar kapasitas, dan Tuhan sudah siapkan lebih besar lagi tempat dari 2 kali 3, 3 kali 7, sekarang sudah ada 7 kali 20. Tuhan sudah siapkan lebih besar lagi karena jiwa-jiwa sudah lebih menambah karena anugerah Tuhan. Cukup singkat ya perkenalan saya. Saya di sini tidak membawa satu organisasi, saya membawa kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati hidup saya dan saudara. Bapak Ibu, saya sudah sering khotbah di Zoom seperti ini. Biasanya kalau yang nggak kelihatan buka wajah itu kadang-kadang sibuk. Lebih baik kalau kita dengar firman Tuhan, kita bisa buka kamera kita supaya kita saling menghormati, menghargai, bukan hormati hargai saya, tetapi hormati kebenaran firman Tuhan. Karena yang saya temukan banyak kalau tutup kamera biasa sibuk masak atau lagi nonton, tidak fokus dengan firman. Sikap Anda terhadap firman menunjukkan sikap Anda terhadap Tuhan. Jadi kalau alangkah firman Tuhan itu kita benar-benar menghargai dan menghormati, karena itu adalah pesan Tuhan. Jadi alangkah saya minta dengan hormat kalau boleh buka kameranya supaya kita bisa lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Di Natal ini harus ada sukacita yang harus merefleksi wajah kita. Kalau ada sukacita, ada Kristus, pasti ada sukacita. Sekali lagi kalau boleh kita buka kamera, kita bisa lihat wajah. Sebab saya tidak khotbah kepada pohon, saya khotbah kepada manusia. Setuju? Kalau boleh kita buka kameranya Ya, supaya Kang kita bisa lihat Meske. wajah-wajah. Suji, mana wajahnya? Mana wajah-wajahnya? Rasman, Siska, mana nih? Sebelum buka kameranya, saya belum memulai khotbahnya. Ya, Nah, puji gitu. Tuhan, sudah mulai kelihatan. Mana Bu Meske? Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Sebab Natal ini bicara tentang sukacita yang meluap dari hati kita karena Kristus sudah lahir. Dia bukan bayi lagi, tapi dia sudah dewasa, sudah memancar di wajah kita. Amin. Mana yang lain? Lagi tidur pada kali ya?
Oke, kita lanjut kebenaran firman Tuhan ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Elia Esther untuk kepercayaannya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kemarin dalam kesibukan Ibu minta tema. Saya bilang Bu besok ya. Ya saya dapat tema ini. 1 Korintus pasal 16, 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Ya, kita lihat. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu sudah dikasih diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kata ikat di sini kalau kita baca kamus bahasa Indonesia itu artinya menyatu, menggabungkan atau menyatu. Jadi sebuah keterikatan akan menentukan masa depan kita. Atau sebuah keterikatan kita akan meraih kemenangan atau kehancuran. Sebab terikat dengan dunia, kehancuran, kita lagi menunggu kehancuran. Terikat dengan Tuhan, kita akan meraih kemenangan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata begini, dunia ini sedang hilang dengan segala keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Itu ada dua bagian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, 1 Yohanes 2 ayat 17 itu bicara tentang dunia dan bicara tentang kehendak Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu terikat dengan dunia, tidak terikat dengan Tuhan, terikat dengan dunia itu lagi menuju kepada kehancuran. Terikat dengan Tuhan, kita akan menikmati kemenangan bersama dengan Kristus. Kita akan hidup untuk selama-lamanya, kehidupan kekal. Nah, kata ikat itu menyatu atau menggabungkan. Saudara, berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Itu akan membuat kita merenung. Seberapa lama kita menjadi orang Kristen? Itu kita renungkan baik-baik. Apakah benar-benar Kristus itu lahir di hati kita atau tidak? Yesus yang kita sembah bukan bayi lagi. Tapi Yesus yang kita sembah 2000 tahun lalu dia sudah lahir, dia mati dan dia bangkit naik ke sorga. Dan dia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Lagi melihat hidup saya dan saudara. Yesus yang kita sembah bukan bayi lagi. Tetapi Yesus yang sudah lahir 2000 tahun lalu, sudah mati buat kita, dan dia sudah bangkit naik ke sorga. Dan dia ada buat saya dan saudara hari ini. Nah, sebuah keterikatan akan menentu kemenangan atau kehancuran. Nah, terikat dengan Tuhan, saudara akan melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan. Saudara tahu Rasul Paulus, Galatia 2 ayat 20 dia berkata begini, hidupku bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang ada di dalam hidupku. Rasul Paulus seorang pembunuh yang luar biasa. Di mana dijumpai anak-anak Tuhan dibunuh semua. Orang yang paling jahat. Tapi jumpa dengan Yesus, terikat mengalami perubahan, dia terikat dengan Yesus. Kita lihat, Rasul Paulus adalah satu-satunya rasul yang paling hebat, yang paling luar biasa dipakai Tuhan. Dia terikat dengan Tuhan. Ketika dia terikat dengan Tuhan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Pertama, perubahan. Yesus nggak mau kerjakan mujizat dulu, perubahan dulu. Yang Yesus kerjakan bagi Rasul Paulus. Bagaimana Tuhan mau pakai dia kalau dia masih jahat? Begitu juga dengan hidup saya dan saudara. Kalau kita terikat dengan Tuhan, yang Tuhan kerjakan yang pertama adalah perubahan. Begitu banyak sekarang Natal kita lihat. Memulai dengan hal-hal yang luar biasa, aksesoris, tampilan-tampilan. Tapi pada kenyataan berakhir dengan apa? Berantem. Gara-gara nggak dapat makanan. Berantem karena seragam nggak serasi. Banyak yang kita temukan seperti itu. Habis Natal bukan memiliki kasih, malahan jadi kehancuran, jadi perpecahan. Yang kita temukan di gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan zaman sekarang. Bahkan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Memulai dengan sukacita tapi mengakhiri dengan kedagingan. Ego lebih menguasai hidup dia daripada
Tuhan yang menguasai hidup dia. Nah, kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita harus sadar bahwa ketika kita terikat dengan Tuhan, yang terutama adalah sebuah perubahan dalam hidup saya dan saudara. Apalagi kalau kita hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan sekarang topeng. Hebatnya di mimbar, tapi di dalam keluarga, di rumah, piringnya terbang-terbang. Tapi saya percaya kita tidak demikian. Dengan istri, dengan keluarga berantem. Luar biasa. Tapi di mimbar kalah-kalah malaikat, saudara. Saudara kasih diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita harus sadar bahwa ada Kristus yang pemegang kendali hidup saya dan saudara. Jangan saya dan saudara hanya sekedar menguasai firman. Firman itu harus kuasai hidup saya dan saudara. Kalau kita hanya sekedar menguasai firman, kita tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat di luar kepala semua firman. Ketika ditanya, dia lebih tahu. Tapi untuk menjadi pelaku, no. Nah, kita yang dituntut Tuhan bukan sekedar tahu, tetapi jadi pelaku. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, harus berdampak di mana kita Tuhan tempatkan. Lebih hebat perbuatan daripada perkataan. Ada orang perkataan hebat, tapi perbuatannya nol. Saudara tahu, berdampaknya sebuah anak Tuhan itu adalah sebuah perbuatan. Saya, pengalaman pribadi saya di tempat sini, saudara, saya ini di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah. Kiri kanan masjid, saya di tengah ini. 2 di bawah, 2 di atas. Saya di bawah. Di depan saya ini musola. Nggak mungkin bisa berjalan di tempat ini. Secara manusia, kasar mata. Tapi anugerah Tuhan, saya 3 kali diresolusi di tempat ini. RT di samping rumah saya, RW di belakang rumah saya. Tapi sampai hari ini, berjalan itu karena Tuhan, saudara. Saya membawa diri, menempatkan diri. Firman Tuhan bilang, kita ini domba di tengah-tengah serigala. Nah, kita tahu bahwa diri, bergaul dengan mereka, kita harus tahu diri di mana kita ditempatkan Tuhan. Bagaimana caranya membuat supaya orang itu menghormati dan menghargai kita? Itu caranya satu-satunya. Nah, harus ada sesuatu yang kita buat. Saya buat apa, saudara? Setiap saya pelayanan di luar, itu saya beli kerupuk udang. Saudara tahu kerupuk udang? Kerupuk udang itu membuat nama saya sini terkenal. Saya kasih di tetangga satu orang satu. Setiap saya pelayanan saya kasih. Itu ada 4 tahun berjalan. Dan itu membuat saya terikat dengan mereka. Menjadi menyatu dengan mereka. Jadi mereka di sini kayak kita sudah kayak keluarga. Mau ibadah, mau buka pintu sama-sama sudah bisa bebas. Padahal awalnya kita 3 kali diresolusi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Kerupuk itu satu perbuatan kecil bagi kita. Tapi membuat dampak yang hebat. Kalau kita sudah menarik hati mereka, itu hebat, luar biasa. Pelayanan kita pasti berkembang. Kenapa begitu banyak anak Tuhan itu tidak berkembang pelayan? Karena lingkungan tidak mendukung. Kalau lingkungan mendukung, pasti kita dengan bebas, dengan nyaman. Itu satu pengalaman pribadi saya. Tuhan akan bekerja, bukan nggak mau bekerja. Tetapi yang membatasi kuasa Tuhan, kadang-kadang diri kita ini nggak mau berubah. Perubahan dulu dari kita. Tuhan itu hebat kalau dia mengerjakan sesuatu. Saya ini orang keluar masuk penjara, saudara. Yang Tuhan ubah dulu hidup saya. Baru saya pelayanan ke penjara-penjara. Sampai hari ini saya dari mulai pelayanan buka di sini 2014. 2 tahun kemudian berjalan 2017, saya Tuhan persiapkan melayani di penjara-penjara. Di Rutan Cilodong, penjara Lapas Cikarang, Lapas Tangerang. Itu saya jadi mitra. Pelayanan setiap bulan, Tuhan percaya. Bagi saya, nggak masuk akal orang dari penjara. Tapi ketika Tuhan rubah hidup kita, Tuhan percayakan kembali. Jadi berkat di sana. Yang penting kita dulu mau berubah. Saudara, itu kalau kita sebagai anak Tuhan tidak ada perubahan, tanya dalam hidup dia, Yesus atau bukan yang ada di dalam hidup kita. Kita lihat. Ciri-ciri orang yang satu roh dengan Tuhan. Saudara, kalau kita terikat menyatu dengan Tuhan, saya mau katakan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Karena apa? Karena Tuhan. Tuhan mau bekerja di luar batas kemampuan kita. Saya sampai hari ini, di anugerah Tuhan, saya hidup di tempat ini, istri, anak 2, anak
3, ada 1 ponakan yang tinggal. Sekarang kita sudah ada 12 orang di pastorik. Saya masih perintisan sudah. Saya masih hidup perintisan. Tapi dalam pastorik sekarang Tuhan percayakan ada 12 orang yang tinggal sampai hari ini. Itu anugerah Tuhan. Kalau saya ukur dengan logika saya tidak ada gaji, saudara. Saya hidup dengan belas kasihan Tuhan. Bisa stres saya, saudara. Mau bayar listrik, mau bayar air, mau bayar ini dan itu, kebutuhan hari-hari. Tapi saya percaya, saya berjalan, saya terikat dengan Tuhan. Tuhan yang percayakan proyek ilahi, dan Tuhan yang bekerja semuanya di situ. Saya hanya sebagai sarana, mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan saya percaya orang yang bekerja, firman Tuhan katakan, jerih lelah tidak pernah sia-sia. Amin. Kita pegang itu, saudara. Orang yang bekerja pasti dibayar sama Tuhan. Tidak mungkin tidak dibayar. Karena kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak spesial dari Tuhan. Kita firman Tuhan katakan berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara di mata Tuhan itu sama. Yang membuat kita di mata Tuhan itu berbeda, perlakuan Tuhan terhadap saya dan saudara itu beda. Kalau mau bilang saya dan saudara itu sama di mata Tuhan, berharga. Yang membuat kita berbeda adalah perlakuan Tuhan terhadap saya dan saudara. Perlakuan Tuhan terhadap saya dan perlakuan Tuhan terhadap Ibu Elia Esther berbeda. Berkatnya berbeda, berkatnya buat saya berbeda. Itu namanya perlakuan. Mungkin Ibu Esther sudah dikasih mobil, saya belum. Nah itu kan ada perbedaan, betul ya? Itu perlakuan Tuhan. Tapi semua akan menuju ke situ sama. Pasti diberkati. Tinggal waktunya Tuhan. Amin. Mari kita lihat Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaruan, jadi dikerjakan dari dalam, bukan dari luar. Bapak Ibu sudah dikasih diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terpenting dalam hidup kita adalah sebuah perubahan. Perubahan menuju kepada perkenanan hati Tuhan. Apa guna kita peluk semua ini kalau kita nggak berkenan di hati Tuhan? Men, yang terpenting adalah perkenanan kita di hati Tuhan. Masalah berkat itu bonus dari Tuhan. Saya tidak terlalu fokus, saya terlalu banyak sibuk dengan pelayanan undangan kiri kanan. Kadang saya sewa mobil. Saya tidak terlalu terpikir ke situ untuk hal-hal yang saya harus paksa, harus ambil mobil, kredit mobil. Enggak ke situ. Kalau sudah waktu Tuhan, pasti Tuhan kasih. Tapi bagi saya harus menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena saya pelajari di Alkitab, ada satu orang tokoh yang memulai dengan luar biasa. Memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Saudara tahu namanya Salomo. Salomo itu orang hebat, saudara. Kekayaan melimpah. Istrinya banyak. Sampai orang-orang tertarik dengan kekayaan dia. Dan hikmatnya itu luar biasa. Tahu nggak akhir hidup daripada Salomo? Berakhir dengan sebuah penyembahan berhala. Saudara baca di perjanjian lama, perjanjian baru, nama Salomo sudah tidak tercatat. Hilang dari peredaran. Di perjanjian lama dia hebat. Luar biasa. Kekayaannya tidak ada tandingannya. Hikmatnya itu luar biasa. Tapi pada ujung karakternya tidak mendukung. Masih lebih dominan dengan istri, terpengaruh dengan penyembahan berhala, daripada terikat fokus dengan Tuhan. Kadang-kadang orang kaya ini membuat kita lupa Tuhan. Sama seperti Salomo. Lebih dominan penyembahan berhala daripada Tuhan. Padahal dia memulai dengan siapa? Dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau sudah mulai diberkati. Hati-hati. Jangan hati kita serong. Tetap fokus dengan Tuhan. Diberkati dan jadi berkat. Terutama dalam hidup kita adalah sebuah perkenanan di hati Tuhan. Apa guna kita peluk semua seperti Salomo. Tapi akhir daripada hidup Salomo, penyembahan berhala.
Saudara dikasih diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun 2024. Mari kita belajar dari perubahan diri kita masing-masing. Saya sampai hari ini belajar, sudah. Saya begitu banyak Tuhan persiakan melayani. Pernah membimbing dari Januari sampai Desember ini. Pembinaan di Brimob Cekias. Itu ada 250 anggota. Setiap pendidikan baru selesai, saya bina mereka 3 bulan. 250 orang, saudara. Saya bina mereka. Selesai studi, mereka mau di penempatan, 3 bulan dulu mereka dibimbing, dibina. Jadi pagi sore saya khotbah, pagi di tempat saya, sore di mereka. Dan satu anugerah Tuhan sampai hari ini, saudara. Kalau kita mengalami perubahan, Tuhan akan persiapkan sesuatu yang luar biasa. Apa yang harus kita sampaikan sesuai dengan fakta yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu sudah dikasih diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu terlalu mudah mengerjakan mujizat. Terlalu mudah sekali. Saya berawal pelayanan di sini dengan mujizat Tuhan. Orang parlemen sembuh buat gempar Taman Manggis Indah ini. Bagi saya kalau hal-hal mujizat itu sudah tidak kaget lagi. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, sudah. Tetapi bagi prinsip saya harus menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Itu yang utama. Sebuah perubahan. Karena kita ini nggak bisa dibohongin, saudara. Hidup dalam hari kesehari. Menghadapi karakter yang berbeda-beda. Dari istri, keluarga, itu berbeda-beda karakter. Nah kalau kita nggak berubah, saudara. Jadi surga ini bukan jadi surga di rumah, jadi neraka. Jadi kita harus utamakan adalah sebuah perubahan. Karena kita terikat dengan siapa? Dengan Yesus. Yang kedua, orang-orang yang terikat akan menjadi orang yang penurut. Dengar-dengaran sama Tuhan. Ini bicara tentang sebuah kepekaan. Dengar-dengaran. Artinya kita belajar tunduk sama Tuhan. Dari mana? Dari firman Tuhan kita dengar, kita belajar hormati, kita hargai, kita tunduk karena itu adalah Tuhan sendiri. Saya, siapapun yang menyampaikan firman, saya belajar hormati dan saya belajar tunduk. Saya bukan lihat orangnya, saya lihat firmannya. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Itu saya belajar. Mau dia anak baru kemarin selesai sekolah Alkitab, saya di sini belajar banyak, bina anak-anak selesai sekolah Alkitab, saya kasih khotbah. Dan saya belajar tunduk, saya hargai karena bukan karena mereka, tapi karena firman. Saya belajar, saudara. Dan Tuhan itu akan melihat sikap hati kita terhadap firman. Sikap kita terhadap firman menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan. Jadi berespon kita terhadap firman itu menunjukkan kita berespon kepada Tuhan. Ingat itu, saudara. Itu saya pelajari sampai hari. Saya belajar, saudara. Dan saya ketika firman, saya nggak mau tidur, saudara. Saya nggak mau berkat itu hilang begitu saja. Karena kita hidup dari firman, saudara. Saya selesai sekolah Alkitab, praktek dari Kalimantan, saya ke Jakarta, saya cuma bawa 2 hektar tanah. Perjanjian lama, perjanjian baru. Sekarang Tuhan sudah kasih istri, kasih pelayanan. Banyak hal yang sudah Tuhan percayakan. Mulai dari mana? Dengan iman dan 2 hektar tanah yang saya garap. Sampai hari ini. Saya masih hidup karena kemurahan Tuhan. Dan saya banyak dapat kepercayaan. Kalau saudara mau tanya di Depok, saya banyak dapat kepercayaan, saudara. Saya bukan mempromosikan kesombongan, bukan. Saya mempromosikan Tuhan. Karena Tuhan, saya menjadi orang yang berdampak. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Kalau kita jalan dengan Yesus, banyak hal yang akan kita alami. Banyak mujizat yang kita akan temukan di sana. Yang kedua, 1 Tesalonika 1 ayat 6 kita lihat. 1 Tesalonika 1 ayat 6. Kita lihat apa dikatakan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah penurut. Kata penurut itu menjadi orang yang dengar-dengaran. Penurut apa? Penurut Tuhan. Mendengar-dengaran sama Tuhan. Karena kenapa? Kita udah terikat dengan Tuhan, sudah menyatu dengan Tuhan. Kita belajar menjadi orang yang tunduk dan dengar-dengaran sama Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita hargai dan hormati Tuhan.
Saya belajar, saudara. Sampai hari ini saya masih belajar. Saya tidak mau menentang Tuhan. Setiap firman Tuhan disampaikan itu adalah perkataan Tuhan. Dari situlah kita belajar meresponi Tuhan, bersikap seperti apa yang mau kita bersikap kepada Tuhan. Kalau kita bersikap benar-benar, kita terima firman Tuhan dengan sukacita, sebab firman Tuhan itu bisa mengajar, mendidik, membuat kita menjadi orang yang berdampak banyak hal. Firman Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu buat saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan begini, kita lihat. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita tidak menuruti perintah Tuhan, itu namanya bohong. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu aku cinta Tuhan, kita akan melakukan perintah Tuhan. Amin. Karena kita sudah terikat dengan Tuhan, kita belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Amin. Kunci satu, mudah mendapat kepercayaan dari Tuhan. Dengar-dengaran. Firman Tuhan katakan lebih baik dengar-dengaran daripada korban. Kenapa Saul ditolak? Karena nggak dengar-dengaran. Kenapa Saul jabatannya dipindahkan kepada Daud? Karena nggak dengar-dengaran. Yang penting dalam hidup kita adalah dengar-dengaran sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, belajar untuk tunduk taat sama Tuhan. Jangan membangkang, merasa hebat, merasa diri kita bisa tanpa Tuhan. Nggak bisa. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita berdiri di atas tanah. Makan tumbuhan semua dari tanah. Dan kita semua ini terbuat dari tanah. Dan kita mati kembali kepada tanah. Karena kita terbuat dari tanah. Apa yang kita mau bangga? Nggak ada. Kaya miskin rumah terakhir saya dan saudara itu 1 kali 2 kuburan. Nggak ada yang kita bisa banggakan. Walaupun kita punya mobil seluruh dunia ini, nggak bisa kita banggakan. Yang kita bangga kalau ada Yesus. Kalau kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, itu yang harus kita bangga. Kalau nama kita tercatat di sorga, itu yang kita bangga. Mulai hari kita belajar, saudara, dengar-dengaran sama Tuhan. Tua muda itu harus penting. Dengar-dengaran. Kalau kita nggak mendengar-dengaran, ada firman Tuhan bilang begini. Ada orang yang, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Jadi kita merasa hebat. Oh, ikut jalan maunya kita. Nggak mau ikut jalannya Tuhan. Ujungnya apa? Maut. Kita belajar ikuti Tuhan, petunjuk Tuhan. Kenapa Daud dari awal sampai akhir dia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Sekalipun dia pernah jatuh. Jatuh di dalam dosa. Tapi kita lihat orang-orang yang terikat dengan Tuhan itu mudah sekali berbalik dan bertobat. Daud waktu dia jatuh dalam dosa, apakah dia bilang jangan ambil istriku? Enggak. Jangan ambil kekayaan jabatanku, pangkat dan sebagainya. Enggak. Enggak takut dia kehilangan semua itu, saudara. Yang dia takut adalah kehilangan Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Itu yang penting dalam hidup Daud. Kita harus mengerti dan memahami ini, saudara. Peran penting dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Satu pribadi Allah itu memang penting dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan, orang percaya, yang kedua kita belajar dengar-dengaran. Amin. Karena kita sudah terikat dengan Tuhan. Sudah menyatu. Kalau kita nggak dengar-dengaran, bahaya, saudara. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir. Ciri-ciri orang yang satu roh dengan Tuhan atau menyatu dengan Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara dikasih diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kita ketika terikat dengan Tuhan harus dipimpin. Jangan kita kasih balik, kita yang memimpin. Dipimpin dan memimpin itu berbeda, saudara. Dipimpin ada orang yang ngatur, Tuhan. Kalau dipimpin, diri kita sendiri, ego kita yang ngatur. Ingat itu, saudara. Kita terikat dengan Tuhan, berarti siapa yang ngatur? Tuhan. Jangan kita terikat dengan Tuhan, saya dong Tuhan, ego kita lebih hebat daripada Tuhan. Artinya, ketika kita sudah terikat dengan Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan.
ikuti maunya Tuhan. Kenapa Daud selalu berhasil? Ingat, Daud selalu ketika dia mau berperan, dia mau melakukan segala sesuatu, dia harus bertanya ke Tuhan, dia minta petunjuk Tuhan. Itu yang membuat Daud selalu berhasil dan beruntung. Beda dengan Salomo. Hikmat, main hikmat. Main hikmat. Beda saudara dengan Daud. Daud langsung ke Tuhan. Satu hari 7 kali dia memuji menyembah Tuhan, dia berdoa. Hubungannya terlalu erat dengan Tuhan. Saudara dikasih diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar seperti Daud. Minta petunjuk Tuhan. Bertanya selalu ke Tuhan. Selalu pasti ada jalan keluar. Daud waktu dia jatuh, kita lihat orang yang rendah hati. Ditegur Tuhan lewat Nabi Nathan. Langsung bertobat. Kita manusia itu semua punya kelemahan, saudara. Jangan ketika kita jatuh, kita merasa kita hebat. Nggak ada apa-apanya kita, saudara. Kita orang yang terikat dengan Tuhan seperti Daud. Ketika jatuh, cepat sekali berbalik dan minta ampun sama Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, Ia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Ia adalah setia. Ketika kita jatuh, saudara, kita langsung berbalik dan minta ampun sama Tuhan. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang satu roh dengan Tuhan. Orang yang mudah dipimpin oleh Tuhan. Atau mudah diatur oleh Tuhan. Daud kita lihat, mudah sekali Tuhan atur. Ada satu pengalaman pribadi Daud. Daud berkata begini, Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat di hatimu, tentulah Tuhan tidak mendengar doamu. Garis bawahi, ada niat jahat di hati, Tuhan tidak dengar doa kita. Ini satu pengalaman pribadi Daud. Saudara tahu kejahatan apa yang dibuat oleh Daud? Daud waktu lihat berjalan di atas soto, dia lihat Batseba. Dia tertarik dengan Batseba. Dan dia memiliki keinginan untuk mengambil Batseba untuk menjadi seorang istrinya karena cantik. Tahu dia buat sebuah skenario, susun rencana yang jahat. Dia taruh Uria, suaminya Batseba, di depan untuk berperang supaya mati. Jahat banget niatnya Daud, saudara. Nah, ketika Uria berperang di depan, matilah Uria, diambillah Batseba, saudara. Terlalu jahat ini Daud ini. Diambil Batseba dan dikawinin. Jadi dia melahirkan anak. Nah, anak ini ditulahi Tuhan, sakit, mati dan tidak akan sembuh. Tahu enggak Daud buat apa? Doa puasa. Saudara, kadang-kadang ini senjata juga kita buat penangkal masalah. Jangan selalu pakai doa puasa, saudara, kalau niat jahat. Nah, kita lihat Daud berdoa puasa. Tahu apa? Anaknya sembuh nggak? Mati. Kenapa? Karena dia berbuat jahat. Doanya nggak terjawab. Padahal kalau kita melihat doa Daud itu semua dijawab Tuhan, betul? Hanya satu yang nggak dijawab sama Tuhan. Ketika dia berbuat jahat. Nah, itu satu pengalaman Daud. Kalau saudara baca di Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat di hatimu, tentu Tuhan tidak mendengar doamu. Itu pengalaman Daud, saudara. Saudara dikasih berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, menjelang tahun 2024 ini, mungkin sadar atau tidak sadar, kita begitu banyak hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita belajar, sadar. Kita mau berubah. Menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang terikat dengan Tuhan pertama mengalami perubahan. Karena yang bekerja itu bukan manusia, Tuhan. Saya alami perubahan itu luar biasa, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, saudara, saya tidak ada berubah. Saya sampai hari ini masih merenung kebaikan Tuhan, itu luar biasa. Nangis, saudara. Saya sampai hari ini masih nangis. Kenapa? Karena saya dari sampah, Tuhan angkat jadi pupuk, jadi berkat. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dahsyat, saudara. Kalau dia merubah itu dari dalam. Dan dari dalam itu akan memancar kemuliaan Tuhan. Yang kedua, orang yang berubah akan menjadi orang yang dengar-dengaran. Yang ketiga, orang yang dengar-dengaran mudah diatur. Atau selalu akan bertanya kepada Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan. Sama seperti Daud. Dia nggak merasa dia hebat. Dia nggak ada apa-apanya. Karena dia tahu ada Tuhan bersama dengan dia. Kita lihat Petrus. Waktu dikuasai oleh Roh Kudus. Waktu dia berjalan di depan pintu gerbang Bait Allah.
ketika dia jumpa dengan orang yang lumpuh, apa yang dikatakan Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara tahu, nama Yesus membuat orang lumpuh berjalan. Mujizat selalu ada. Kalau kita terlalu terikat selalu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Mujizat menyertai perjalanan hidup saudara. Saudara, waktu yang sangat terbatas. Tetapi saya percaya firman Tuhan ini tidak akan lalu begitu saja. Akan membuat kita semakin luar biasa dengan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya sangat yakin 2024 berjalan ke depan. Lebih luar biasa lagi Tuhan pakai kita sebagai hamba Tuhan. Orang-orang percaya menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Elia Esther. Silakan mungkin Pak Theo. Doa untuk firman dulu ya. Oh iya, doa sekalian ya. Ya. Ya, mari kita satu dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Buat anugerah Tuhan malam hari ini, kami sudah memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami percaya pujian penyembahan kami malam hari ini naik, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Firman-Mu ketika disampaikan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu, Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami terima dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ya, terima kasih Pak Theo ya, firman-Nya luar biasa ya di sini. Sama Bu. Ya, sebuah keterikatan akan menentukan masa depan. Puji Tuhan ya. Ini firman-Nya sudah terjawab semua ya. Jadi dikatakan apa? Bagaimana terikat dengan Tuhan ya. Di sini harus ada perubahan ya. Harus ada perubahan. Kalau kita nggak berubah, itu bohong ya. Terikat dengan Tuhan, cinta Tuhan, benar ya. Ini kita harus ada perubahannya. Nah di sini. Yang kedua dikatakan lagi juga jelas ya. Bagaimana untuk terikat dengan Tuhan kita harus bisa apa? Menuruti ya, menuruti Tuhan dengan dengaran suara Tuhan. Nah di sini banyak saat ini kan banyak orang nggak dengar-dengaran ya, mau jalan sendiri. Akhirnya apa? Tersandung disalahkan Tuhan. Ada kemarin saya baru ketemu orang demikian juga. Dia cinta Tuhannya luar biasa 100%. Dia nggak bisa berhenti melayani sampai dia lupa menjaga kesehatan, lupa dalam keluarga, dia punya keluarga, lupa. Yang penting dia cinta Tuhan. Dia terus pelayanan, akhirnya dia lumpuh. Diizinkan sama Tuhan lumpuh. Ya mungkin tadi kata Bapak, karena dia tidak terikat dengan roh Allah, tidak dengan suara Tuhan. Akhirnya dia sekarang di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah akhirnya mau tidak mau istrinya harus turun tangan. Dan di sini betul firman Tuhan katakan kita harus seperti Daud dengar suara Tuhan. Itulah yang Tuhan diperkenan. Ya, maka firman Tuhan katakan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan ya demi namamu, tapi aku tidak mengenal Engkau karena Engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi apa yang Tuhan mau yang harus kita kerjakan. Jadi ini luar biasa Pak Theo ya firmannya ya. Kita harus terikat dengan Tuhan dan memang ada dampak dan kita harus memang jadi pelaku. Ini yang Tuhan mau. Maka Tuhan yang akan kita jadi kepala, bukan ekor. Luar biasa Pak Theo ya. Saya tahu Pak Theo ya. Nah kemudian di sini ya. Jadi dua ini kita harus menurut Tuhan dengan Tuhan ya. Yang ketiga dikatakan apa? Kita harus menuruti perintahnya. Apa kata firman? Kita harus melakukannya. Jangan kita mengerti firman tapi kita tidak melakukannya ya. Banyak saat ini orang yang mengelak ya. Biasanya kita kumpul-kumpul banyak alasan, takut begini, terintimidasi. Padahal ya Tuhan itu menilai hati seseorang. Hamba Tuhan bisa menilai hati orang. Bagaimana Tuhan ya Pak Theo? Betul? Bagaimana dengan Tuhan? Pasti kita akan telanjang. Apalagi dengan berbagai alasan. Sebetulnya dia tidak mau itu untuk menabur, tapi dia pakai alasan dan ini itu. Tuhan tersenyum di situ dengan kecut. Ya, kenapa engkau ini munafik? Nah, di sini. Jadi memang
Kita harus terikat dengan Tuhan itu benar-benar harus tulus, ikhlas, tulus, murni. Ini yang Tuhan mau. Tapi banyak saat ini orang terikat dengan dunianya. Yang tadi Pak Teo katakan, dia masih terikat dengan dunianya. Ya, nah di sini. Ini yang ketiga. Yang keempat dikatakan apa? Hidup kita juga harus dipimpin oleh Roh. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh, saya percaya kita akan menjadi anak sulungnya Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan mencari manusia-manusia roh. Manusia roh ini dibuatnya buah sulungnya Tuhan yang akan diutamakan, diluputkan, diselamatkan. Kenapa? Karena dia sudah tercacah, sudah terlatih dengan olok-olokannya. Betul? Karena mereka yang dipimpin oleh roh banyak dicemooh, banyak dikatain. Tapi orang yang dipimpin roh selalu mengucap syukur. Betul? Tidak memberontak, tidak bersungut-sungut, tapi kita semakin terikat dengan roh Allah. Ini luar biasa. Ya, Pak Teo ya. Ini semakin terikat dengan roh Allah. Yang kelima, ya, kita harus mau dipimpin oleh Tuhan kemanapun kita mau melangkah. Ya, kita harus sadar. Kayak kemarin waktu tanggal 9 itu kan undangan banyak, terus terang saya ada 4 undangan. Waktu itu saya bingung. Tuhan, ini undangan semua, kata saya ini gimana, ada yang syukuran. Saya kemana Tuhan? Tuhan bawa kepada satu tujuan. Oke Tuhan, aku melangkah sesuai kehendak-Mu. Di situ hadirat Tuhan turun. Saya melihat bukti nyata bagaimana Tuhan bekerja. Oh Tuhan, terima kasih indahnya. Nah di sini ya, secara daging kita milih pengen sesuai apa daging kita gitu ya. Tapi begitu saya cek kepada Tuhan, Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau apa yang Tuhan mau. Tadi saya mau ke si A, tapi Tuhan maunya ke si B. Saya ingin pergi ke si B. Akhirnya di situ saya melihat kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Nah di sini, jadi benar-benar tema ini bagus sekali. Ya, keterikatan akan menentukan masa depan. Apakah kita terikat dengan dunia? Apakah kita terikat dengan Tuhan? Kalau kita terikat dengan Tuhan, kita akan berdampak, kita akan jadi berkat, kita akan jadi saksi, dan kita akan diangkat sama Tuhan menjadi promosinya Tuhan. Tapi kalau kita terikat dengan dunia, terikat dengan daging, ya kita akan ditawan oleh roh jahat. Ya, dikiranya kita ujungnya jalannya lurus, ternyata ujungnya maut. Yang tadi Pak Teo katakan ya, benar. Jadi di sini kita harus kembali terikat dengan firman, terikat dengan pujian penyembahan, terikat dengan Tuhan, hanya Tuhan yang kuingini, tidak ada yang kuingini. Itu yang Tuhan kehendaki, betul Pak ya. Nah ini jadi luar biasa Pak Teo, terima kasih, Tuhan berkati ya. Biar Bapak dipakai luar biasa, lebih dahsyat memenangkan jiwa lagi, apa yang Bapak impikan, yang apa Bapak inginkan akan terlaksana. Amen. Ya, saya percaya kalau memang kita tidak ada motivasi, ya, yang ada ketulusan untuk menyenangkan Tuhan, fasilitas kita Tuhan jamin. Saya Amen. percaya. Amin ya Pak Teo ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Pak Teo ya. Terima kasih. Saya minta untuk satu pujian Yosua, satu pujian ya. Saya minta untuk doa Ibu Ira ya. Doa syafaat Bu Ira. Silakan Yosua angkat satu pujian. Nanti doa syafaat Ibu Ira. Baik. Seputih salju, ubah hatiku seperti dia. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku jadi suami. Engkau penjuru ku tanami, untuk jadi ini doaku. Ubah hatiku seputih
putih salju, ubah hatiku seperti dulu. Katakan sekali lagi, ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dulu. Seperti dirimu, seperti dirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur karena di tengah-tengah kami Tuhan sudah hadir. Ketika Tuhan dah hadir, kami merasakan kasih-Mu yang melanda setiap kami. Bapa, kami bawa teman-teman kami semua saat ini ya Bapa, yang sedang di dalam pergumulan, yang sedang di dalam keadaan sakit dan menderita. Biarlah tangan Tuhan saat ini yang menjamah dan menolong, melepaskan mereka yang terikat dari sakit penyakit. Kami katakan di dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun dari kami ya Tuhan, yang akan kekurangan, karena Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang menjamin hidup kami. Ketika kami terikat dengan roh Tuhan, maka segala sesuatu berubah. Kami bukan lagi di dalam kematian, tetapi di dalam sebuah kehidupan yang nyata. Surga terbuka, berkat-berkat tercurah. Kami percaya Tuhan tidak kebetulan. Kami ada di bumi Indonesia. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah pertobatan terjadi besar-besaran atas bangsa dan negara Indonesia, bangsa yang kami cintai. Biarlah mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, mereka akan mendapati bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat yang dapat memutuskan segala kuasa dosa yang ada di dalam setiap diri kami, Bapa. Biarlah kami menjadi manusia yang mudah diatur, mau dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan. Maka kami percaya mujizat terjadi. Ketika kami berjalan, ketika kami melangkah, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui cara dan kehidupan kami, mereka juga boleh dijamah. Karena mereka merasakan damai sejahtera sukacita yang sudah mengalir melalui kehidupan kami ya Bapak. Pakailah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus hidup kami berguna. Hidup kami berarti. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan. Saat ini kita terima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah melimpah sampai Tuhan datang menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Amin. memberkati. Amin. Shalom. Ya, oke. Saat ini saya akan sharingkan firman-Nya. Saya mau tanya saat ini untuk Pak Derikson dulu mungkin ya. Silakan Pak Derikson. Sebuah keterikatan akan menentukan masa depan. Silakan ya, hambanya ada Pak Theo. Ya, terima kasih Bu Eliester. Terima kasih Pak Pendeta Theo Lumonang ya. Saya terberkati dengan 3 poin. Bagaimana mengikatkan diri dengan Allah ya. Sama-sama pengalaman kita Pak. Jadi kita melayani di orang-orang marginal. Ya Ibu Elia udah banyak tahu lah. Jadi satu hal yang mungkin untuk diri saya sendiri kalau berkenan juga ditambahkan. Satu dari pengalaman nyata yang kita alami, dari ketiga poin itu saya mau tambahin bahwa keterikatan kita kepada Allah itu akan menimbulkan kebencian dunia kepada kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 13, janganlah kamu heran
saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita sepertinya Yeremia, Yeskiel, Yesaya, dan nabi-nabi yang memperingatkan orang Israel di zaman ini. Relevansinya di zaman ini, ketika kita menyuarakan kebenaran, saya lebih dari 10 tahun menjadi panitia, seperti suasana sekarang, panitia-panitia Natal, panitia-panitia KKR gitu. Dan kita melihat bahwa kenyataannya itu tidak seperti yang difirmankan oleh Tuhan melalui Yesaya, Yeremia. Bagaimana sebenarnya berpuasa yang benar, beribadah yang benar itu. Tapi kalau mereka mengkhotbahkan itu, mereka dibenci oleh dunia ini. Yeremia dibenci, Yeskiel, Yesaya dibenci seperti kita saat ini. Kalau kita suarakan bahwa contohnya ada perayaan Natal sekarang, kemudian ada konsumsi. Nah, kalau kita menyuarakan, masa sih setiap tahun kita konsumsinya untuk kita sendiri, kita yang merayakan Natal, kita bisa saja makan dari rumah dulu merayakan Natal, ya, kemudian biaya untuk konsumsi itu kita berikan kepada orang-orang yang marginal gitu, seperti mantan-mantan narapidana atau orang yang narapidana atau fakir miskin gitu kan. Tapi kalau kita menyuarakan seperti itu, kita dibenci oleh dunia. Kita dikatakan seperti sok suci lah, sok benar lah. Padahal sebenarnya Yesaya, Yeremia, Yeskiel sudah menyuarakan itu. Apalagi kurangnya teguran Tuhan melalui COVID selama 3 tahun ya. Kita asik merayakan Natal dengan kemewahan seperti itu. Saya akhirnya beberapa waktu yang lalu mengundurkan diri dari panitia-panitia, dari Zoom yang saya rasa tidak menyuarakan suara roh Tuhan lagi gitu. Jadi makanya saya tambahkan tadi, kalau yang keempat untuk saya, dunia pasti membenci kita. Tapi bagaimana kita menyikapinya untuk hal itu. Ya, yang paling ironisnya, Pak Theo pasti tahulah, kalau agama seberang saja yang tidak percaya sama Yesus, ketika mereka berulang tahun, itu bisa mengundang fakir miskin untuk makan gitu. Kenapa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang dalam zona nyaman, yang diberkati, berlimpah gitu, tidak mau bayar harga gitu. Malah kita contoh yang kecil yang paling lucu saya ingat itu, saya jadi ketua panitia Natal Pemuda waktu itu. Kemudian saya suruh seksi konsumsi untuk door to door gitu ya, kepada orang tua para pemuda. Ya, si bapak, si ayah pegawai negeri sipil, si ibu pegawai negeri sipil, dan 2 orang anak gadis ini yang seksi dana datang ke rumah, mereka kena marah duluan gitu. Bagaimana kalian pemuda ini kurang kreatif, begini. Kalau dari gaya, Pak, katanya sama saya, kalau dari gaya, Pak, kayaknya banyak yang mau diberikan, katanya. Tapi ternyata, mohon maaf, ya saya terbuka saja, yang diberikan hanya 50.000 ini kami terima, katanya. Dan waktu Natalnya, Ibu Elia dan Pak Theo, waktu Natalnya kan saya perhatikan gitu, kalau pembagian konsumsi gitu kan, itu nasi kotak gitu. Yang ibu yang memberikan 50.000 ini, minta jatah itu 2 kotak. Nah, jadi memang, aduh, kenapa kita nggak bisa mengubah mindset kita secara ini? Tapi itu tadi, kalau kita mengubah, kita pasti dibenci oleh dunia ini. Gitu. Maka, ya baiklah kita terapkan di dalam pelayanan kita masing-masing, yaitu masukan saya kepada Pak Theo, karena sama warna pelayanan kita, Pak. Gitu. Dan baru-baru ini saya posting juga di Facebook untuk orang tergerak, untuk memberikan, karena saya melayani jemaat kita itu kebanyakan pemulung, Pak, karena dekat tempat pembuangan sampah gitu loh. Jadi ada
ada yayasan yang memberikan pakaian layak pakai itu. Saya posting supaya memancing teman-teman juga datang untuk memberikan apalah yang bisa mereka berikan sebagai bukti kasih ya, mereka itu sudah terikat dengan Allah gitu ya. Tapi yang ada hanya protes, tindakan tidak ada. Apa yang mereka katakan? Apa itu? Yayasan apa itu katanya? Mengapa memberikan kepada gereja Pak Pendeta Derison itu pakaian yang sudah dipakai, pakaian bekas gitu? Itu saya tunggu gini. Mungkin dia akan datang dengan pakaian baru. Ternyata enggak sampai sekarang gitu. Udah berapa tahun gitu. Orang protes aja tahu gitu. Menilai seperti tadi yang mau bilang itu, orang menghakimi gitu ya. Saya pikir karena dia melihat ada yayasan memberikan pakaian bekas, tapi masih layak pakai, dia protes itu masa untuk menyumbang itu tanggung-tanggung pakaian bekas, kasih pakaian baru dong. Saya tunggu-tunggu sampai sekarang nggak datang, Pak. Jadi memang ya itulah masukan dari saya, Pak Theo. Jadi saya tambahin satu untuk saya, kalau berkenan untuk kita semua, kita akan dibenci oleh orang. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, jangan terkejut kalau dunia membenci kamu, karena saya sudah terlebih dahulu dibenci oleh dunia ini. Terima kasih buat hambanya, saya terberkati pada malam hari. Terima kasih Ibu Elia Esther, Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya buat Pak Derikson ya. Ya, mungkin ada tambahan Pak Theo. Ya, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih buat Pak Derikson yang luar biasa. Ya, puji Ya, Tuhan. memang Pak itu sudah fakta. Sampai hari ini saya masih banyak orang benci karena kebenaran. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri karena Tuhan Yesus sudah juga seperti demikian. Jadi kita hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran sesuai fakta, maka kita akan dibenci. Jangankan orang lain, dalam keluarga hamba Tuhan sesama bisa jadi. Itu udah pasti, Pak. Dan biasanya itu terjadi itu yang kayak Bapak bilang tadi. Orang yang banyak protes malahan dia nggak mau memberi. Itu pasti, Pak. Karena itu orang-orang Yudas biasanya itu. Kan Yudas itu kan protes. Waktu Maria siram minyak di kepala Tuhan Yesus kan dia yang protes. Buat apa itu menyirammu, bikin itu, kasih ke orang-orang miskin. Ya kan? Nah biasanya itu Yudas. Ya saya satu misi sama Bapak itu. Saya memang punya misi, Pak. Harus sesuai kebenaran. Anak-anak yatim piatu, orang-orang fakir miskin harus perhatikan. Saya belajar, Pak, itu melayani bukan hanya sekedar tampilan di atas mimbar. Kalau saya itu promosi Tuhan itu banyak luar biasa bagi saya. Saya banyak dapat kepercayaan di kantor wali kota, di Kopsbimob Cikeas, di mana-mana saya dipercayakan Tuhan. Tapi bukan kebanggaan bagi saya. Tapi yang menjadi kebanggaan bagi saya ketika saya memberikan makan orang penjara, fakir miskin. Nah itu Alkitabiah, Pak. Nah kalau kita melakukan itu, kadang-kadang orang itu nggak terima, nggak mau, nggak satu misi dengan kita. Tapi kita itu firman Tuhan yang kita lakukan. Nah itu akan membuat kita berdampak, Pak. Maju terus, Pak. Itu kalau saya memang benar. Itu firman Tuhan, Pak. Jadi kita akan dibenci oleh orang kalau kita lakukan kebenaran. Bahkan di jemaat saya banyak protes. Kalau saya bilang, ayo kita arah ke panti asuhan. Banyak sekali komentar, Pak. Tapi karena kita memulai misi dalam penjara, nah itu mereka sudah mulai terbiasa. Tapi banyak ada orang juga mau kumpulan dana, mau bawa makanan, protes. Padahal dia nggak menyumbang. Yang protes yang nggak nyumbang malah. Itu biasa terjadi, Pak. Jadi saya sangat setuju, Pak, dengan tambahan satu itu. Nanti saya bikin rangkap khotbah juga. Memang kita pasti dibenci karena kebenaran. Itu udah pasti. Itu luar biasa, Pak. Satu masukan dan tambahan buat saya ya. Terima kasih, Pak Derikson. Tuhan berkati. Ya. Silakan, Bu. Ya, Tuhan ya. Itulah. Ya, saat ini saya lempar boleh mungkin Pak Rasman. Silakan Pak Rasman, mungkin ada mau bertanya. Keterikatan akan menentukan masa depan. Yang lain dulu, Ibu. Saya diberkati aja lewat firman. Oh, diberkati ya. Sudah cukup buat Pak Rasman. Ya, puji Tuhan. Ya, saya mungkin nanya sama Bu Ira. Silakan Bu Ira, mungkin ada mau nanya. Keterikatan akan menentukan masa depan, Bu Ira. Iya, kalau keterikatan sama Tuhan itu yang saya lihat ya Bu,
luar biasa. Saya diundang ke sebuah panti asuhan di mana ibu itu umurnya 79 tahun, Ibu. Punya panti asuhan dari tahun 2000 di daerah Cilengsi. Itu malah bukan kita yang memberkati, kita yang diberkati pulang dari sana. Luar biasa. Berkatnya luar biasa. Anak kecil-kecil itu semua mereka tangannya terampil. Seluruh ruangan itu penuh dengan bunga-bunga hasil karya mereka. Dan kue-kue kering. Kue-kue kering, masakan 15 macam itu dibuat oleh mereka. Kami malah diberkati, bukan memberkati datang. Teman saya ngajak saya itu pulangnya malah bawa beras 100 kilo. Dan 1 dus permen-permen untuk cucunya 4 orang. Saya bilang, loh, ini nggak terbalik ya Tuhan. Justru dari tempat kecil itu bisa memberkati oma-oma. Pulang kami dapat parcel, Bu. 1 orang, 1 orang. Masih lagi kue kering lagi, masih coklat-coklat. Rupanya banyak hadiah berdatangan kepada mereka. Mereka juga sudah kewalahan menerima itu. Jadi oma-oma itu mula-mulanya dia bertobat. Dia dulu pramugari, terus menikah dengan orang bulenya datang ke Indonesia, sampai meninggal tinggal di Indonesia, menyayangi anak-anak yang dilempar ke hutan, yang di tempat sampah, itu mereka di sekolah, dan mereka bikin sekolah, Ibu, luar biasa. Dan itu hasilnya sudah ada yang sarjana, ada yang pendeta, jadi yang sudah diberkati, memberkati adik-adiknya lagi. Dan banyak orang dari Papua, banyak kan dari Flores, dari mana itu. Tapi juga Chinese juga ada. Dan kemarin ada satu anak kecil ditanyain, nanti besar mau jadi apa? Saya mau jadi penginjil dan mau jadi pilot. Luar biasa. Dan tuh oma sehat, nari-nari di depan kita dansa-dansa. Ini makanan siapnya saya katanya. Ya dibantu anak-anak. Kalau ngomong Bu kayak jenderal. Saya mau seperti itu, Ibu. Itu udah umur 79, luar biasa. Rumahnya penuh makanan, penuh hiasan bagus-bagus. Ibu sekali-sekali pergi ke sana, lihat sendiri. Itu jadi beberapa rumah dijadikan satu, Bu. Luar biasa. Iya, luar biasa. Keterikatan dengan Tuhan, mereka sangat diberkati. Amin. Dan kalau jalan-jalan, Bu, sekali jalan-jalan naik pesawat kemana itu anaknya dibawa semua. Luar biasa ya. Uang dari mana itu kalau bukan terikat dengan kerajaan surga? Nggak mungkin seperti itu. Amin. Saya lihat. Betul yang kata Bapak Pendeta tadi ngomong. Luar biasa. Iya, memberkati ya. Jangan takut tahun 2024, apapun. Amin. Nempel sama Tuhan. Iya. Iya. Ya, luar biasa ya. Itu keterikatan dengan Tuhan ya. Luar biasa ya, yang tidak pernah diduga ya. Tidak pernah diduga. Iya, itulah. Makanya yang mensortir itu bukan manusia bisanya menghakimi, mendakwa, tapi Tuhan menilai kedalaman kita. Nah ini ya. Jadi iya, biarkan, karena makanya kalau saya lihat orang yang aneh-aneh, saya cuma senyum ya, apakah Tuhan nggak tahu ya? Padahal kita tahu gitu ya. Kata saya, nah inilah orang banyak hitung-hitungan sama Tuhan, rugi saudara ya. Nah di sini makanya saya pikir, ya Tuhan, kata saya sih bersyukur sekali ya kalau kita memang masih bisa membagi, itu kasih karunia Tuhan. Amin ya. Nah di sini. Tapi sementara ada orang yang pelit, kayak pelitnya Pilot ya, banyak yang seperti itu ya. Akhirnya musibah datang, masalah datang, kenapa? Diizinkanlah sama Tuhan. Makanya di sini semua barang titipan, segala sesuatu juga. Amin ya. Nah di sini puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Ira ya kesaksiannya. Oke, saya lempar saat ini. Boleh saat ini ya Joshua mungkin mau sampaikan sesuatu, keterikatan menentukan masa depan. Ya, silakan. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya. Makasih Bu Lia. Shalom Pak Theo Lumonang. Mohon maaf, mohon maaf nih Pak, nanya dulu. Bapak hamba Tuhan dari GPDI ya Pak ya? Iya, benar Pak. Iya. Benar. Memang saya tahu karena saya dulu sekolah kita GPDI, jadi khotbahnya seperti ini, natural, polos dan jujur gitu ya.
Kalau kita di Jakarta kan banyak khotbah tentang berkat-berkat. Jadi beda kan khotbahnya kan dengan kita semua kan, memberantas dosa gitu. Jadi saya kan biasa kan ada pelayanan tiap hari. Jadi khotbahnya berkat-berkat. Saya dulu sekolah kitab di GPDI Palembang gitu, tapi saya lahir baru di Betel gitu, di GBI. Cuman sekolah kitabnya di situ. Jadi saya tahu, oh ini pendeta dari ini teman saya ini, karena khotbahnya ya saya tahu gitu. Nah, memang saya diberkati lewat khotbah seperti ini, dan memang kita harus terikat dengan Tuhan. Tidak usah saya perpanjang lagi, memang di zaman sekarang ini yang serba canggih, kita memang harus belajar terikat sama Tuhan, dan harus memang itu supaya kita menang dalam hidup ini. Itu aja sih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, memberkati ya Joshua ya. Ya, mungkin sama-sama ketemu ya. Nah, inilah makanya Tuhan katakan pada akhirnya nanti ya ada istilahnya minyak dan air itu akan dipisahkan, nggak bisa menyatu. Demikian juga pada akhir zaman nanti manusia roh dan manusia daging akan dipisahkan. Manusia roh ketemu dengan manusia roh. Siapa yang mempertemukan? Ya Roh Kudus juga yang mempersatukan, bukan kita. Ya, kok aku ada di sini ya Roh Kudus yang membawa kita. Tapi manusia daging dikumpulkan dengan manusia daging. Nah itulah. Ya, jadi pilih yang mana, ambillah yang terbaik. Ya, yang Tuhan mau, karena Tuhan adalah Roh. Hendaklah kita dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Ya, oke. Saat ini saya lempar. Pak Yohanes, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Yohanes? Pak Yohanes. Mana nih Pak Yohanes? Pak Yohanes. Mana nih Pak Yohanes? Oke. Siska, Bu Siska? Lagi di jalan, Bu Ilya. Oh, lagi di jalan. Ada yang mau disampaikan enggak? Mungkin lagi di jalan kali ya, lagi tanggung. Oke deh ya. Ya, Bu Siska? Ada yang mau disampaikan enggak? Mana nih? Siska? Iya. Ya, oke. Ya, Ripka? Ripka, ada yang mau disampaikan enggak Ripka? Mana nih Ripka? Ya, Ripka jam segini biasa lagi sibuk-sibuknya juga nih. Oke deh, kalau gitu sudah selesai semua ya. Kita saat ini kita berdoa aja ya Pak ya. Sudah selesai semuanya. Yang lain sebagian udah keluar. Kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang membawa Bapak kekuatan bagi kami Tuhan, bahwa hidup kami harus terikat dengan Engkau, bukan dengan dunia. Tuhan, dunia akan membinasakan, tapi terikat dengan Engkau adalah kehidupan ya Bapak. Kami mengucap syukur. Berkati Pak Theo Tuhan, di dalam melayani Engkau ya Bapak. Berkati keluarganya Tuhan Yesus, buat sesuatunya berhasil. Impiannya Tuhan menjadi satu kenyataan ya Bapak, karena kami percaya dia terikat dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berikan dia kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna ya Bapak, dan kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang menguatkan kami semua ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk Pak Theo ya Bapak. Demikian juga untuk Yosua Tuhan. Terima kasih untuk Yosua ya Bapak. Dia sudah memuji, menyembah Engkau kepada dia Tuhan Yesus, sehingga menjadi militan Bapak di dalam sebagai imam ya Bapak, mengepalai istri ya Tuhan, sehingga berdampak di dalam keluarganya juga Tuhan Yesus. Kau pakai keimpiannya Tuhan, kerinduannya ya Bapak, Kau pakaikan terus di dalam talentanya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Engkau memberkati juga Yosua Tuhan Yesus. Di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, kami percaya ya Bapak, dia akan bangkit Tuhan Yesus, seperti Yosua generasi penerus-Mu ya Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Rasman. Berkati Pak Rasman kekuatannya, kesehatannya, untuk istrinya juga Tuhan. Kau pulihkan Bapak berangsur-angsur Tuhan, untuk istrinya pulihkan Tasya ya Bapak secara ajaib Tuhan. Dan Engkau juga ya Bapak memelihara kedua anaknya juga Tuhan Yesus, melindunginya Tuhan. Di mana mereka selesai studinya Tuhan, dapat pekerjaan yang terbaik, posisi yang bagus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk Pak Rasman Tuhan, biarkan dia terus terikat dengan Engkau, walaupun keadaan kiri kanan ya Bapak rasanya sesak, tetapi bersama Engkau Tuhan Yesus tidak ada kesesakan, ada shalom, ada damai sejahtera. Saya percaya ada penghiburan dari Roh Kudus, karena
Pak Rasman tidak sendiri, tetapi disertai dengan Roh Kudus. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini ya Bapak, untuk Pak Darikson juga Tuhan, Kau berkati Pak Darikson juga ya Bapak. Kau pakai dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, boleh orang mencemooh, tetapi Engkau memberikan jempol ya Bapak. Engkau berkati terus Pak Darikson dengan kekuatan kesehatannya Bapak. Kau pulihkan kelemahan-kelemahan syaraf-syarafnya Tuhan Yesus. Kau gantikan yang baru. Pak Darikson bangkit imannya Tuhan Yesus. Percaya akan janji firman ya dan amin Tuhan. Engkau yang memberkati senantiasa seisi keluarga yang diberkati. Kuat tidak melayani Engkau Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada spirit roh, tidak ada Bapak, virus bakteri yang bisa menyerang dia, tetapi Kau tutup bungkus Engkau saja Yesus, dan Kau berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, menjawab syukur. Kami juga berdoa saat untuk Bu Ira ya Bapak, berkati Bu Ira Tuhan Yesus. Secara ajaib Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hidupnya terus happy bersama Engkau, walaupun dia sendiri Tuhan tidak merasa sendiri. Apapun yang dikerjakannya selalu bersuka cita dan berkati Tuhan Yesus. Setiap di talentanya Tuhan, sehingga dibuat berhasil, sehingga banyak pesanan Tuhan di dalam kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai dengan pasukan malaikat-Mu, jagai dia, sehingga tidak ada orang yang memeras dia, tidak ada manfaatkan dia, tetapi Engkau yang melingkupinya. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Demikian juga untuk Pak Yohanes, berkati Pak Yohanes Tuhan Yesus, di dalam kasih-Mu Tuhan. Apapun yang dia kerjakannya ya Bapak, dibuat berhasil Tuhan Yesus, kami percaya. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus keluarganya, Bapak jadi berkat, jadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang dikerjakannya Tuhan berhasil, berkati dalam setiap pelayan-pelayanannya juga Tuhan Yesus, kami percaya. Kau tuntun Tuhan sesuai panggilannya, kami percaya Tuhan ada kehidupan dalam keluarganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Siska, yang memberkati Siska senantiasa Tuhan Yesus. Kuatkan dia, tidak lemah fisiknya, kuat, sehat, sempurna Tuhan Yesus. Di dalam kasih anugerah-Mu, keluarganya dipulihkan ya Bapa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, sehingga anak cucunya boleh dipulihkan ya Bapa, sehingga penuh damai sejahtera sukacita. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati senantiasa Tuhan, yang kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur dengan Zoom ini ya Bapa. Kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami mau istirahat satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih ya banyak Tuhan Yesus. Terpujilah Kau selama-lamanya. Hanya satu Kristus kami mengucap syukur di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Ibu Elester. Terima kasih Pak Theo. Terima kasih Pak Darikson. Pak Joshua. Pak Terima Johannes. kasih Bu. Shalom Pak Johannes. Ibu Nanti aku minta, Irawati. Pak nanti aku minta Rasman. nomor WA-nya Pak Theo ya. Selamat malam semuanya ya. Minta nomor WA-nya dari Selamat Bu Hari Elia ya. Natal Tahun Baru. Ya, selamat. Nomor WA-nya Pak Merayakan Theo nanti Natal. dan Pak Erikson dari boleh aku minta ya. Dan berkati ya. Ya, selamat malam. Sampai jumpa kembali. Selamat istirahat. Tuhan Yesus